Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama li'ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, rasulul amin, arsalahu Allahu hujjatallahi 'alan nasi ajma'in, sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kenikmatan dan anugerah yang Allah anugerahkan. Berapa banyak orang yang sebelum beraktivitas, mengakhiri aktivitas malam dengan istirahat, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa di keesokan harinya menikmati anugerah-anugerah Allah yang lain. Tapi subhanallah, Allah menghendaki lain, dengan Allah menghendaki untuk segera bertemu dengannya. Tapi alhamdulillah pagi ini kita memulai aktivitas dengan memuji Allah. Kita menyatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji kepada Allah karena Allah menganugerahkan kesempatan kepada kita. Karena itu barangkali kenapa Luqman Al-Hakim itu memberikan pesan kepada putranya dengan menyatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur maka pada hakikatnya energi syukur yang dia lakukan itu adalah kembali kepadanya. Nah, kita memulai dengan memuji Allah, dan itu bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita memulai aktivitas pagi dengan syukur lisan, yaitu dengan mengucapkan doa bangun tidur, kemudian setelah itu memulai aktivitas pagi dengan berwudu, membaca basmalah, selepas berwudu kita bersyahadat, mengulang komitmen kita kepada Allah. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika selepas kita berwudu kemudian kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang meyakini itu, Allah akan memasukkan ke surganya untuk memilih dari 8 pintu surga. Setelah itu kita melanjutkan dengan melaksanakan seruan Allah. Kala Allah melalui muadzin, Allah menyatakan hayya 'alas shalah, kemudian berikutnya hayya 'alal falah, seruan untuk meraih kebahagiaan dan kita semuanya ijabahi. Karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan selepas bangun tidur dan nanti
kita tidur kembali menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tak terasa dengan terus hari berputar, ya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia insyaallah, yaitu bulan suci Ramadan. Ayah bunda, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabat di saat detik-detik memasuki bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, ayyuhan nas qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada para sahabat bahwa telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan informasi kabar gembira ini, qad ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasa. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, di penghujung hadis itu Rasulullah SAW menyatakan, man khurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan, faqad hurim, maka itu orang itu terhalang untuk mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah, waliyadzubillah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu menyatakan, rahima anfin rajulun, jadi kata Rasulullah, sungguh merugi, sungguh tercela seseorang bertemu dengan Ramadan, thumman salakha minhu, kemudian Ramadan berakhir, falam yughfarlah, belum mendapatkan ampunan. Karena itu ya Ibu sekalian, ini kita perlu sambut gembira. Kenapa? Allah mempertemukan kita dengan Ramadan itu ada maqasid, ada tujuan yang Allah ingin hadirkan. Yang pertama, Allah tahu bahwa kita itu khata', orang yang selalu melakukan keburukan, melakukan kesalahan, selalu aznab, mudhnib, melakukan dosa. Ketika kemudian Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka Allah mempunyai maksud ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Karena itu Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Apa buktinya? Rasulullah menyampaikan, dan hadisnya insya Allah kita semua sudah mafhum. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Coba jenengan cermati itu. Ghufira ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sungguh rugi kalau kita dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan kemudian kita bersedih, tidak berbahagia, tidak menyambutnya, tidak istiqbalan haron, tidak menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Ini berarti ada masalah dari sisi keimanan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita, dengan hadirnya bulan Ramadan Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Jadi harus kita sambut dengan maksimal. Yang kedua, ketika Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, maka sesungguhnya Allah menghendaki bahwa Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita dengan sumber yang lain. Agak sini. Ustaz Umam, okay. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika mempertemukan kita bulan Ramadan itu mempunyai maksud yang kedua adalah agar Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Nggih. Supaya lebih enak, Pak. Karena sejak habis Isya duduk terus. Nggih. Cuman duduknya di mobil. Al-qalam Ustaz. Penghapus? Penghapus. Nggih. Nggih. Ada penghapusnya, Ustaz? Ya, jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi dengan hadirnya bulan Ramadan, ya, syahrul Ramadan yang dikatakan oleh Allah dengan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa Allah ingin tahu ya? Jadi Allah menghadirkan atau mempertemukan kita bulan Ramadan karena Allah ingin takfirudz dzunub. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita supaya nanti menghadap Allah walaisa alaihi khati'ah, supaya kita menghadap Allah kita tidak membawa catatan keburukan karena Allah sudah menghapuskan dosa kita melalui bulan Ramadan. Yang pertama melalui siam. Jadi Allah menghapuskan dosa-dosa kita melalui siam. Karena itu maka siam kita itu harus menjadi siam yang berkualitas. Dari sisi apa? Yang pertama dari sisi amaliyahnya, Pak. Jadi puasa itu tidak sekedar kita bermakan sahur kemudian sudah menjalani aktivitas, tapi siam kita ini harus betul-betul karena istimewa. Kenapa? Siam itu mempunyai makna al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan dari sisi apa? Dua sisi. Dari mubtilatis siam, mubtilat asyam yang membatalkan puasa, ya makan, kemudian minum, termasuk di dalamnya merokok, at-tadkhin, terus yang lainnya. Siam juga al-imsak di sini imsakul lisan. Anil kalam al-fakhish, menahan lisan kita untuk tidak berbicara kecuali kebaikan. Ya, kenapa? Coba jenengan cermati ketika Maryam ibu dari Isa alaihissalam, ketika itu apa dia sampaikan? Mendapatkan tuduhan dari orang-orang Bani Israel. Dia mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya telah bernazar kepada Allah untuk puasa, tapi puasa yang dimaksudkan adalah falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong dengan manusia, karena kalau saya ngomong mereka juga tidak akan percaya. Bahkan menuduh Maryam dengan tuduhan zina wal iyadzubillah. Karena itu dia tidak menjawab. Falan ukallimal yauma insiya. Berarti kita harus menahan lisan kita. Karena itu generasi salafus saleh untuk menahan lisan itu lebih dengan al-istighal bil Quran.
menyibukkan waktunya dengan Al-Quran, supaya apa? Lisannya tidak berbicara kecuali kebaikan, karena Al-Quran adalah firman kalamullah. Jadi lebih baik berbicara dengan firman Allah. Makanya tidak heran kalau para generasi salaf itu seperti Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu berkali-kali khatam Quran. Bahkan di antara mu'arrikh, para ahli sejarah mengatakan Imam Syafi'i itu sehari di bulan Ramadan itu bisa pagi khatam, malam khatam. Jadi selama bulan Ramadan itu sampai 60 kali khatam Quran. Itu Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Sibuk menyibukkan dengan Al-Quran. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, setelah menceritakan hadis di mana sahabat minta, dia mengatakan saya bisa membaca Quran, menyelesaikan Al-Quran. Rasulullah mengatakan 7 hari sekali saya mampu. Terus sampai akhirnya Rasulullah mengatakan 3 hari sekali saya mampu, cukup 3 hari sekali. Jadi per hari 10 juz. Tapi terkait dengan Ramadan, Imam Ahmad memberikan komentar, karena di Ramadan itu bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, maka interaksi at-ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Quran itu jauh lebih diutamakan. Jadi dalam rangka imsakul lisan anil kalam. Karena Bapak Ibu sekalian, kita itu mudah komentar. Sudahlah, ada orang jalan, mohon maaf, tinggi kurus, wah kutilang, kurus tinggi langsing. Ini kalau ada angin kencang, nah jatuh. Itu lisan kita. Ada orang pakai sandal ngapunten, yang satu keliru karena tergesa-gesa, warnanya beda, sisian. Nah, itu sudah kita berikan komentar. Kok enggak dipikir? Nah, itu kita, Pak. Karenanya supaya puasa kita berkualitas, kita menahan lisan kita, tidak berbicara kecuali kebaikan. Nah, termasuk di dalamnya tidak cukup, tidak hanya istighfar bil Quran, itu generasi salaf memperbanyak al-istighfar. Al-istighfar. Dan waktu terbaik istighfar adalah, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Nah, saat ini bagi rumah yang punya televisi, waktu-waktu sahur itu justru banyak acara, dan Masya Allah rating yang tertinggi itu di masa-masa itu. Artis pun bisa jadi ustadz, menjawab fatwa dan lain sebagainya sambil guyon, dan pakaiannya pun juga tidak menutup aurat. Padahal waktu ini adalah waktu terbaik untuk beristighfar. Coba sekali waktu jenengan coba saja puasa hari pertama, kedua, ketiga sampai kelima, selepas makan sahur pergunakan banyak beristighfar. Bedakan dengan hari ke-6 tidak beristighfar, beda. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang merutinkan, melazimkan dirinya dengan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Setiap mengalami ham, kegalauan, kegelisahan, Allah akan berikan jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Ketika mengalami kesulitan finansial, Allah berikan jalan untuk mendapatkannya. Jadi itu janji Allah. Makanya ketika ada orang yang mengalami kesulitan menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, itu menyatakan ada orang yang menikah bertahun-tahun tidak punya keturunan. Pesannya Hasan Al-Basri, istighfirillah, istighfar. Kemudian ada orang petani kemudian selalu gagal atau hasil panennya tidak sebagaimana yang diharapkan, pesannya istighfirillah,
istighfar. Orang kesulitan punya hutang, istighfirillah. Anaknya bertanya, kita amati, atau salah satu muridnya mengatakan, orang masalah berbeda tapi jawabannya istighfar. Dia mengatakan, itu bukan dari aku pendapat itu, tetapi perintah Allah, wa qul istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Itu janji Allah. Jadi ketika kita memperbanyak istighfar, sumber rezeki dari langit Allah hadirkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, coba jenengan cermati, wa fis samai rizqukum wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum, di langit itu sumber rizki bagi kalian. Kalau dulu di antara menafsirkan wa fis sama maksudnya adalah turun hujan, tapi sekarang wa fis samai rizqukum, di langit itu sumber rezeki bagi kalian, sangat mungkin dengan adanya satelit. Nggih. Satelit kemudian berapa macam provider. Gitu. Kemudian orang jualan pulsa pakai data. Nah ini wa fis samai rizqukum. Lah, siapa yang menguasai di sini? Allah. Allah war razzaq, Allah itu yang memberi rizki. Maka membuka rizki itu dengan mendekat kepada Allah. Makanya waktu terbaik salah satunya adalah di waktu subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur ini adalah waktu terbaik kita untuk beristighfar. Itu cara Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, supaya siam kita berkualitas, maka kita juga harus meningkatkan al-fahm, pemahaman kita tentang siam. Murojaah kembali, kita baca buku-buku tentang siam. Nah, setelah kita baca, apa kira-kira yang menjadi cara meningkatkan kualitas siam kita? Kenapa? Karena Allah menjadikan siam ini sebagai sarana. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Ramadan itu adalah syahrun mubarak? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala melakukan takfiruz dzunub dari sisi qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Hadisnya jelas, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa melaksanakan qiyamul Ramadan karena iman, wal ihtisab, mengharapkan balasan terbaik dari sisi Allah, ghufira lahu, diampuni. Yang ketika kita di luar Ramadan, Allah hanya menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tambahan. Tapi giliran di bulan Ramadan, Allah sebutkan secara khusus mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu Ramadan ini adalah sarana terbaik untuk memperbaiki komunikasi dalam keluarga. Untuk perbaikan keluarga, itu madrasahnya adalah madrasah Ramadan. Madrasahnya itu madrasah Ramadan. Keluar dari madrasah Ramadan faizin, termasuk al-aidin, kembali menuju fitrah karena sudah terampuni dosa-dosanya. Faizin, dia mendapatkan kesuksesan karena di satu sisi diampuni dosa-dosanya, yang kedua karena dia sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan siam. Nah, di sini kualitas qiyam Ramadan kita ditingkatkan. Insya Allah para ustadz yang ditugaskan untuk imam tarawih di sini sudah bersepakat
1/4 juz setiap 8 rakaat, dengan harapan 4 hari sudah 1 juz. Tujuannya dengan bacaan hadar, nanti ada Ustadz, sudah tanggung jawabnya Ustadz Febri ini insyaallah yang mengatur. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita bisa merasakan kenikmatan. Coba jenengan cermati terkait Nabiullah Musa alaihissalam ketika berdialog dengan Allah. Allah bertanya, ma biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa alaihissalam menjawab, hiya asaya, ini tongkat. Gitu, tongkat. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kenapa Musa alaihissalam menjelaskan kepada Allah tentang fungsi tongkat itu? Hiya asaya atawakka'u biha, saya jadikan untuk teken bahasa Jawanya, nggih. Wa ahussu biha ala ghanami, saya gunakan untuk menggiring binatang ternakku. Waliya ma'arib ukhra, dan masih banyak lagi. Kalau itu kita bisa mencermati, mengambil pelajaran, berarti Nabi Musa ingin berlama-lama ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana komunikasi terbaik salah satunya melalui Qiyamul Ramadan, karena Rasulullah SAW menyatakan tempat yang paling baik kita berdialog dengan Allah di saat kita sedang sujud. Subhanallah, ini masjid ini memberikan kesempatan kepada ayah bunda. Karena itu kualitas siam kita harus meningkat. Jangan sampai kemudian Qiyamul Ramadan sing penting traweh. Nggih. Makanya kemudian dicari mana yang kira-kira yang paling cepat. Ya. Kita rubah, Pak. Kita harus merubah bagaimana aktivitas siam kita, Qiyamul Ramadan kita berkualitas. Kenapa? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita, dan kesempatan itu diberikan oleh Allah seluas-luasnya. Supaya Ramadan kita istimewa, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW menyatakan, man shalla ma'al imam wala yansarif hatta yansarif al imam illa kutiba lahu ajru qiyamil laili kulli. Siapa yang sholat bersama imam, jadi umpamanya isya dengan imam sholat loh, bukan dengan imam saya, imam sholat isya, kemudian rakaat pertama kedua salam, pertama yang kedua kemudian salam, ini sudah dua, kemudian dua salam, kemudian ingin witir sendiri di rumah, al witru fil bait, di rumah, ini tidak mendapatkan keutamaan berjamaah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu. Kenapa? Keutamaannya kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam wala yansarif hatta yansarif al imam, tidak mengakhiri salat, meninggalkan, kecuali imam mengakhiri salat witirnya, illa kutiba lahu ajru qiyamil laili kulli, kecuali tercatat baginya malam itu sebagai orang yang mengisi malamnya dengan qiyamul lail. Wah, ini istimewa. Karena itu utamakan selesai bersama imam. Terus timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kemudian kita mensiapkan makan sahur itu kita, karena subuhnya jam 4:04, kita 3:30 sudah selesai, kan ada kesempatan untuk sholat, mau nggak, silahkan. Saya lebih menyarankan sholat tuhur. Nggih, sholat tuhur itu sholat yang menjadi amalan Bilal bin Rabah, yang dengan sebab melaksanakan ini pada saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, Rasulullah sudah mendengar 2 sandal yang dipakai oleh Abu Hurairah. Karena itu selepas dari keesokan harinya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, sebutkan kepada saya, dengan mengatakan, ya Bilal, apa amalan yang Anda lakukan? Loh, kenapa ya Rasul?
fa inni sami'tu dufana laika baina yadayya fil jannah, karena saya sudah mendengar dua terop sandalmu itu suaranya sudah terdengar di surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indallah, saya tidak melakukan aktivitas amal yang lebih baik di mata Allah illa kecuali lam atatahhar tahuran illa shallaitu rakaatain, setiap kali selesai berwudu saya salat 2 rakaat. Itulah yang dilakukan kemudian para ulama mengistilahkan dengan salat tuhur. Jadi selesai berwudu salat 2 rakaat. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua kita cermati, berarti Abu Hurairah selalu menjaga wudunya, sehingga ketika batal berwudu salat 2 rakaat terus dijaga. Ini amalan istimewa. Lah kalau waktunya Ustaz kita bangun jam 2:30, jam 3 udah selesai cemepak, nggih, cemepak bahasa Jawanya itu nggih, lauk pauk sudah siap jam 3, tapi karena subuhnya jam 3:45, nanti kita nikmati makan sahur mulai jam 3:30, ada waktu kurang lebih 30 menit, jenengan sholat 2 rakaat saja, tuhur, wudu dulu, perbagus wudunya, sholat 2 rakaat. Kan pendek Ustaz, gampang. Rakaat pertama ayat 1 sampai 20 Al-Baqarah, rakaat kedua 21 sampai 40, cukup sudah gitu. Kalau mengejar waktu, selesai, kemudian istighfar, menikmati hidangan makan sahur. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah hadirkan Ramadan ini karena Allah ingin menghapuskan dosa kita melalui siang, melalui qiyamul Ramadan, dan yang ketiga melalui qiyam ashril awakhir. Atau yang kemudian diistilahkan dengan al-i'tikaf. Karena Rasulullah SAW menyatakan mangqama, ya, siapa yang melaksanakan di 10 hari yang terakhir itu i'tikaf ini, maka i'tikaf ini juga mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Ini keistimewaan, Pak, luar biasa. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita tidak berpanjang i'tikaf karena nanti ada kajian tersendiri. Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan Ramadan sebagai syahrul mubarak karena Allah mengistimewakan kita bulan Ramadan dengan syahru istijabati dakwah. Allah mengistimewakan dengan mengijabahi doa-doa kita. Karena itu ayah bunda, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersepakat sebelum nanti memasuki bulan Ramadan, kira-kira doa apa yang akan kita panjatkan pada saat selesai beristighfar di waktu sahur, yang kedua menjelang buka, qoblal iftar. Apa doa yang akan kita panjatkan, yang kita persiapkan di selama bulan Ramadan? Jenengan inventaris doa-doanya itu. Mau doa apa Ramadan tahun ini? Apa mau ganti kendaraan? Gitu. Karena yang kemarin Avanza, maka ingin doa Allahumma rzuqna Innova Reborn. Nah, itu boleh. Jenengan doa aja mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau sampai Allahu Akbar hari raya kok belum ada Innova Reborn di garasi rumah kita, jangan disalahkan doanya. Berarti Allah itu rindu. Ada 3 kemungkinan. 1, Allah rindu dengan rengean kita, ya. Yang kedua, Allah tunda. Atau yang ketiga, mestinya ada musibah yang menimpa kita, yang nilai musibahnya senilai dengan Innova Reborn, Allah hadir jauhkan kita. Nah itu Pak.
Jadi karena itu persiapkan. Syukur-syukur kalau putranya seperti saya 5, gitu. Setiap anak kita doakan jatah umpamanya 3 menit, maka minimal 15 menit untuk anak. Nah kalau Pak Wahyudi kan anaknya 4, cucunya 4, 8, gitu. Kalau kemudian setiap anak dan cucu 5 menit, 40 menit untuk berdoa. Ini belum untuk dirinya, belum kepada ibu, belum. Begitu. Jadi ini, makanya Bapak Ibu sekalian, kita siapkan doa-doa khusus yang kita persiapkan untuk di bulan Ramadan. Kenapa? Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sudah mengatakan ujibu da'watad da'i. Aku mengijabahi doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa idza da'ani. Kita persiapkan, Pak. Ini luar biasa, Pak. Dikuatkan dalam hadis Rasulullah mengatakan 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, salah satu di antara 3 itu adalah as-shaimu 'inda fitarihi. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang berpuasa kapan? Di saat menjelang buka puasa. Makanya disiapkan. Kalau umpamanya maghribnya jam 5.45, ibu-ibu selesai aktivitas masak itu jam 17, selesai, siapkan diri, berwudu, bermunajat kepada Allah, doa sampai kemudian 17.44 50 detik, nah itu kan ya, langsung sudah nikmati, segera itu. Rata-rata mohon maaf sibuk dengan mensiapkan takjil, karena itu pengeluarannya memang Ramadan jauh lebih besar ya. Jadi ini Pak, Allah muliakan kita dengan syahrul Ramadan, takfirudz dzunub. Ada yang belum tersampaikan oleh saya. Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan melalui umroh. Jadi Rasulullah mengatakan al-umroh ilal umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Jadi kalau umroh bulan Ramadan saja, cuman rata-rata agak sedikit mahal biayanya. 45 juta itu 10 hari yang terakhir di Mekah. 45. Tapi saya untuk sementara sudah tidak lagi mengurusi ini. Nanti kalau saya ngurusi kan promosi ini. Tapi saya menyampaikan keutamaan umroh di bulan Ramadan adalah seperti itu. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini keistimewaan. Jadi kalau Rasulullah mengatakan Ramadan syahrun mubarak, itu keutamaannya di sini. Jadi karenanya ketika kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan tahun ini, kita tanamkan dalam diri kita komitmen Ramadan tahun ini seakan-akan Ramadan yang terakhir. Karena itu kita maksimalkan, maksimal. Nah, supaya maksimal, berarti ada azad, ada bekal yang harus kita persiapkan. Apa itu? Azadus sihhi, bekal berupa kesehatan. Itu harus Pak kita persiapkan. Yang sakit lambung konsultasi dengan dokter, gimana kira-kira, sambil minta kepada Allah selama 30 hari Ramadan, ya Allah, saya penuhi kewajiban melaksanakan siam, mohon Engkau berikan kesembuhan kepada lambungku. Kenapa? Kata Ibrahim, fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter itu wasilah, tapi yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah. Ini perlu bekal. Jangan sampai hari pertama full power, hari ke-15 sudah mengalami gangguan pencernaan,
demam, macam-macam, sehingga akhirnya kesempatan untuk puasa maksimal berkurang. Jadi disiapkan az-zadus sihhi, bekal kesehatan. Yang kedua, az-zad al-ilmi, bekal keilmuan. Mungkin membaca bagaimana generasi salaf mengisi Ramadan, begitu ya? Banyak tulisan-tulisan tentang itu. Yang ketiga, az-zad al-mali, bekal finansial, bekal ekonomi. Ini penting, Pak. Ya, kenapa? Karena Allah memuliakan. Ada amalan istimewa yang Allah berikan melalui ibadah maliyah kita. Dengan cara apa? Satu, taftirus shaim. Ya, ini perlu bekal. Untuk apa? Taftirus shaim, beri buka puasa. Yang keutamaannya, pahalanya sama. Saya mengambil contoh dulu, contoh. Ketika Gubernur Madinah itu dijabat Amir Mukrin bin Abdul Aziz di Madinah. Amir Mukrin ini Bapak Ibu sekalian, sebelumnya berikan juga dilakukan oleh Amir Abdul Majid. Gubernur Madinah Mukrin itu setiap hari menyiapkan 2000 paket buka puasa di halaman Masjid Nabawi. 2000 paket. 2000 paket ini yang ayamnya itu 1 kilo 2 on. Jadi satu kotak separuh ayam berarti 600 gram, setengah kilo. Kemudian ada buahnya, pisang, kurma, jus, air zam-zam kemasan. Itu per hari 2000. Ketika ditanya, diwawancarai, apa yang mendorong beliau untuk melakukan itu? Beliau mengatakan, kalau saya puasa, belum tentu nilai puasa saya sempurna. Begitu. Tapi kalau 2000 orang ini masing-masing misal nilainya itu hanya 1, ini saya sudah dapat banyak. Begitu. Karenanya mereka jadi beliau tidak hanya menyiapkan buka puasa, tetapi menggaji orang yang terlibat. Satu, bagian kebersihan, bagian bagi itu juga dikasih gaji, Pak. 1 bulan Ramadan itu 2000 real, jadi sekitar 8 juta rupiah per orang. Dan karena 2000, beliau merekrut per hari itu 10 orang. Ternyata pada saat gajian tidak 2000 real yang diberikan, tapi justru 4000 real. Kenapa? 2000 gajinya, 2000 sedekahnya dibayar malam 29 Ramadan. Jadi nanti malam 29 habis sebelum Isya dipanggil itu semua, kasih. Apa setelah menerima yang mestinya 2000 real, menerima 4000, kira-kira doanya baik atau enggak? Baik. Terima kasih ya Syekh, semacam-macam Mas. Doanya baik. Taftirus shaim ini kita harus target berapa per hari yang kita berikan, atau dalam 1 bulan berapa orang yang kita berikan buka puasa. Apa yang kita dapatkan? 2 sisi, Pak. Satu, al-ajru, pahala, itu jelas.
Yang kedua, feedback, kebaikan kebaikan yang akan kita peroleh berikutnya. Karena orang yang menerima buka puasa itu berdoa. Satu, dia otomatis akan bersyukur, mengucapkan terima kasih. Itu minimal. Yang kedua, akan mendoakan kebaikan. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita diberi buka puasa, kita mengatakan aftara indakumus shaimun, berbuka di rumah di sisi kalian orang-orang berpuasa, wa akala ta'amakum al-abrar, ta'amakumul abrar, dan menikmati makanan terbaik yang Anda berikan kepada kami. Setelah itu doanya, Allahumma at'im man at'amani, ya Allah berikanlah makan orang yang memberiku makan saat ini, wasqi man saqani, berilah minum orang yang saat ini memberikanku minum. Satu orang, bisa jadi Pak, pekerjaan kita terus, rezeki kita langgeng itu karena untaian doa-doa mereka. Karena mereka insya Allah akan tulus dalam memberikan, memanjatkan doa di saat mereka sedang berpuasa. Inilah, karena itu perlu zat al-mali. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ada masa ibu-ibu tidak berpuasa. Di masa tidak berpuasa, jenengan siapkan buka puasa, supaya meskipun tidak puasa tetap dapat pahala puasa. Nah, karena itu perlu merengreng kebutuhan keluarga, merencanakan, dihitung, begitu. Taftirus shaim, zatul mali. Kemudian termasuk di dalamnya adalah sedekah, ya, zakat. Bahkan ada riwayat mengatakan sedekah terbaik itu di bulan Ramadan. Ini dipersiapkan untuk mendapatkan ini. Kenapa? Ramadan syahrun mubarak. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, maka kita harus maksimal. Semaksimal mungkin kita persiapkan, supaya kita betul-betul keluar Ramadan menjadi orang-orang yang istimewa. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, orang yang merugi itu kan dipertemukan oleh Allah bulan Ramadan, tapi kemudian berakhir bulan Ramadan, falam yukfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan apapun dari sisi Allah. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan. Kami berikan kesempatan untuk berdiskusi, menanyakan kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan. Monggo. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan. Saya nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salah satunya. Betul, nggih. Ya. Jadi begini Pak, sampun ya, sampun ya. Jadi begini, kalau pesan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kan mengatakan insabaka ahad, jika ada orang yang mencacimu,
atau menggunjingmu, membicarakanmu, faqul ana shaim, saya puasa. Berarti puasa ini sesungguhnya latihan kita untuk sabar. Kalau kita kemudian dalam bahasa Jawa dicelatu kemudian kita nyelatu kembali, apa itu nyelatu? Dicaci kemudian nyaci kembali. Misal ini Pak, jenengan bawa kendaraan, bawa kendaraan sudah di jalur yang benar, sudah di Siratal Mustaqim, lurus, benar sudah. Terus ada orang lewat naik sepeda motor dari jalur yang keliru. Kemudian kita ingatkan, hei keliru, marah-marah. Lah kalau kemudian kita balas, wong gendeng, nah, itu berarti kan kita dicelatu kemudian nyelatu. Lah itu dalam konteks ini berarti 50-50, sama kita. Lah terus bagaimana supaya kita menyatakan? Pertama ketika sudah, kalau bahasa Allah dalam surat Al-Furqan itu, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kurang ajar. Alhamdulillah. Saya salut ada supir bis Pak, yang dan itu pengalaman saya ketika naik ke arah Surabaya selalu barang itu. Kenapa? Ketika dipepet mobil lain, kendaraan lain, marah kan, kurang ajar. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Jadi mau marah gimana? Waalaikumsalam gitu, tetap jawab juga. Jadi dari situ saya belajar, oh luar biasa orang ini, begitu kan? Karena kalau tidak jawab dia dosa, gitu. Kemudian orang marah, assalamualaikum, ya apa kabarnya? Ya masya Allah. Itu jurusan Probolinggo Ponorogo. Saya mulai 2002 naik bis itu. Jam dari Ketapang itu waktu itu jam 5.20 20.25 itu rata-rata itu. Nah terus supaya kita tidak nyelatu, ya pertama tadi Ramadan kita harus melatih kesabaran, itu harus. Jadi koleksi sabar itu memang harus terus menerus. Kemudian seandainya keceplosan, bahasa Rasulullah SAW, wa'at bi'isayyi'atal hasanah tamhuha, segera ikuti keburukan itu dengan kebaikan yang mampu menghapuskannya. Minimal astaghfirullah gitu, istighfar, meminta ampun dengan kesalahan tadi. Tapi saat itu sesungguhnya memang mestinya 100% itu sudah turun Pak, karena gara-gara kita nyelatu tadi, dari 100 bisa turun menjadi 90 mungkin kalau kemudian kita jaga sampai sore hari. Makanya memang Bapak Ibu sekalian saling mengingatkan, itu menjadi sebuah keharusan bagi kita, begitu nggih? Kalau apakah batal? Betul, tidak membatalkan, tetapi mengurangi kualitas ibadah siang kita. Yang belum saya sampaikan, kelupaan tadi di bab tentang iktikaf ini Pak, sedikit saja saya sampaikan. Kenapa tadi saya sampaikan di bulan Ramadan itu sarana kita untuk menjaga kualitas rumah tangga kita. Jangan cermati Rasulullah SAW pada saat iktikaf itu di masjid. Di saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi berhalangan, tidak iktikaf di masjid. Rasulullah SAW untuk menjaga agar rumah tangga beliau harmonis itu minta dibukakan jendela sekedar melihat istrinya, kemudian menjulurkan kepalanya minta disisir oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu pada saat puasa. Saya membaca ini memberikan isyarat bahwa Rasulullah menjaga agar rumah tangganya tetap harmonis, sampai-sampai di saat iktikaf pun istrinya yang menyisir. Bahkan kadang kalau bahasa kita kan mblonyoi,
Nggih. Apa blonyo itu? Membaluri. Tapi dengan minyak nggih. Minyak apa itu? Minyak angin atau apa? Ibunda Aisyah membaluri dengan minyak wangi, Pak. Rambut beliau dikasih minyak wangi, tubuh beliau bukan begitu untuk pada saat iktikaf. Ini berarti kan isyarat Ramadan itu adalah keluarga kita harus semakin harmonis. Jangan sampai justru ya tengkar atau tidak harmonis. Berarti kemuliaan bulan Ramadan itu eman, begitu, sangat disayangkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga mencium sebagian istrinya, mengecup dahinya di saat beliau sedang berpuasa. Jadi ini menunjukkan isyarat bahwa Ramadan itu menjadi sebab atau menjadikan rumah tangga kita harus semakin harmonis. Itu tambahan yang belum tersampaikan tadi. Nggih. Monggo kalau masih ada. Nggih, Ustaz. Nggih. Menyambut Ramadannya. Menyambut bisnis kita, menyambut dosa-dosa kita. Ya. Baik sekalian, terkait dengan istighfar, supaya istighfar kualitas kita berkualitas, istighfar itu ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari sisi kualitas, yang kedua kuantitas. Kalau kita cermati Rasulullah SAW, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya dan tidak mungkin berbuat dosa, itu dalam sehari, dalam satu riwayat dikatakan 70, riwayat Imam Muslim 100 kali. Tetapi apa sekedar istighfar, ngapunten, sambil lihat televisi, astagfirullah, tapi megang remote, astagfirullah. Nah, beda. Seperti komentator sepak bola Saudi di Timur Tengah itu, subhanallah, Allahu Akbar, hadap, gol gitu. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi istighfar itu tidak hanya dari sisi jumlah, tapi ketika kita istighfar, coba kita ingat, astagfirullahaladzim, coba kita ingat kira-kira semenjak kita balik sampai hari ini apa dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau itu kita astagfirullah, ingat Pak dosa. Oh luar biasa. Itulah yang dimaksudkan Pak. Jadi istighfar kita berkualitas tidak hanya dari jumlah, tapi juga di saat kita istighfar antara lisan kita dan hati kita nyambung, connect, begitulah ya, connect. Itu baru astagfirullah. Ingat Pak, saya kemarin perjalanan dari Camplong ke sini Pak, di saat saya memberikan pembekalan, ada yang di belakang itu ngobrol dengan temannya, bahkan suara saya lebih kalah dengan obrolan mereka. Saya tidak tegur, saya tidak menegur mereka. Saya biarkan. Tapi dalam perjalanan saya pikir, mulai saya berangkat jam 3 pagi sampai ke Camplong, kira-kira apa yang salah dari saya? Saya coba itu. Ternyata kesalahan saya yang saya rasakan adalah, kesimpulan saya saat itu, saya sholat subuhnya mencari masjid yang bersih, sehingga mestinya dapat rakaat pertama dan kedua, akhirnya kita dapatnya masbuk. Ini barangkali karena ingin mencari, kalau kita dalam perjalanan itu kan ingin ketika kita singgah cari kamar mandinya yang bersih, gitu, sholat masjid. Dan di sana ada namanya Masjid Al-Madinah, bersih, kamar mandinya itu kayak hotel Pak, bersih. Karena itu terinspirasi ke sana. Padahal subuh kan jam 4.16 sudah azan. Nyampe di situ karena ingin mengejar itu. Begitu. Oh, ini. Itu kesimpulan saya. Sehingga ketika tadi malam istirahat di rest area, istirahat sebentar, coba inilah.
Ini barangkali itu saya secara pribadi merasakan bahwa ini. Makanya dalam konteks ini ketika kita istighfar atau kita ada masalah, itu perlu juga kita melakukan evaluasi diri terhadap anak dan lainnya. Pasti ada masalah yang kita lakukan. Seorang Abdullah bin Mubarak saja, orang yang luar biasa, itu ketika pulang dari aktivitas mencari nafkah kemudian berhadapan nyampe di rumahnya mendapatkan sambutan yang kurang pas dari anak dan istrinya, sehingga kemudian berdampak malam itu beliau tidak bisa qiyamul lail. Abdullah bin Mubarak mengatakan, hurrimtu ladzatal qiyam, malam ini saya terhindar untuk mendapatkan kenikmatan qiyamul lail bisababi dzanbin ahdastuhu sita ashhur madhiyah. Ini karena 6 bulan yang lalu saya melakukan perbuatan dosa. Apa dosanya? Ketika orang minta haji bersama beliau, beliau mensyaratkan, Anda boleh haji dengan saya, tapi syaratnya satu, seluruh biaya haji saya yang nanggung. Yang kedua, saya tidak menjadi pimpinan rombongan, tetapi saya yang menyiapkan seluruh kebutuhan Anda dalam perjalanan haji. Itu kemudian pulang di rumahnya mendapatkan permasalahan dari sikap anak dan istrinya. Itu dianggap bahwa ini salah satu cara fakhr, terlalu berbangga diri. Begitu Abdullah bin Mubarak. Cukup nggih Bapak Ibu sekalian, sudah hampir jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini sebagai Allah jadikan sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas siam kita. Mudah-mudahan ibadah siam kita tahun ini benar-benar menjadi ibadah yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya panjenengan semua dalam majelis ilmu mudah-mudahan dijadikan sarana Allah, dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah untuk menghapuskan kesalahan masa lalu kita. Hati kita menjadi hati yang bersih, untayan syukur, untayan istighfar yang kita lakukan menjadi istighfar yang penuh makna. Harta yang Allah titipkan kepada kita mudah-mudahan menjadi harta yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra putri cucu yang Allah titipkan mudah-mudahan menjadi putra putri yang saleh dan salihat. Kita dipertemukan oleh Allah bersama mereka di surga kelak. Dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.